Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Gus Luken Sunarto. Saudaraku, rekan-rekan guru, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan kembali tentang penulisan KTI ataupun penulisan penelitian tindakan kelas. Nah, pada sesi ini akan saya sampaikan penulisan bab 4. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan nanti. Oke, saudaraku, mari langsung saja saya deskripsikan bagaimana cara atau langkah menulis bab 4. Saudaraku, seperti yang sudah saya jelaskan di sesi berikutnya, PTK 1 sampai dengan PTK 9, kemarin saya beri sela untuk 8-9 adalah penulisan artikel dan makalah. Nah, sekarang kita menulis bab 4. Saya yakin saudaraku semuanya sudah mencoba untuk melaksanakan siklus 1 setelah kemarin menentukan permasalahan yang muncul yang kita angkat sebagai judul berdasarkan data awal sebelum penelitian, yaitu rendahnya kemampuan ataupun kompetensi dasar siswa. Oke, saudaraku, yang perlu kita tulis dalam bab 4 atau hasil penelitian adalah A. Hasil kegiatan siklus 1, B. Hasil kegiatan siklus kedua, C. Pembahasan seluruh siklus. Ini yang harus kita bongkar, ini yang harus kita deskripsikan di bab 4 ini. Oke, mari kita sama-sama menulis bersama karena saya kebetulan juga melangkah untuk menulis. Oke, kita coba. Saudaraku, kebetulan judul saya adalah peningkatan kemampuan menulis teks pidato persuasif melalui model pembelajaran School Visit Online pada siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini sesungguhnya bisa ditulis 2021 atau 2022. Oke. Nah, yang akan saya tulis adalah A. Hasil kegiatan siklus 1. Nah, hasil kegiatan siklus 1 ini, saudaraku, deskripsinya, rinciannya harus bisa menjawab 4 pertanyaan berikut. Yang pertama adalah bagaimanakah hasil belajar atau ketuntasan belajarnya di siklus 1 itu? Bagaimana persentase keberhasilannya? Apakah ada peningkatan dengan yang sebelumnya misalnya? Bagaimana aktivitas kegiatan per individunya? Dan bagaimana perbandingan hasil belajar data awal dengan siklus 1. Jadi nanti pada akhir dari hasil siklus 1 ini kita munculkan perbandingan, kita bandingkan antara dengan data awal dan data pada siklus 1. Apakah terjadi peningkatan atau masih bertahan atau meningkat sedikit misalnya. Oke, saudaraku, bagaimana formatnya? Inilah formatnya. Format keberhasilan sebagai dasar pembahasan. Nah, pada bab ini kita munculkan tabel hasil belajar siswa pada siklus 1. Nah, kalau kita gambarkan pada tabel dari yang paling kiri kita munculkan nomor absen, kemudian di sebelah kanannya nama siswa, sebelah kanannya nilai, lalu di sebelah kanannya lagi poin keempat, ini adalah keterangan ketuntasan. Nah, itu. Kemudian pada lajur bawah rata-rata kelasnya berapa dalam siklus 1 itu, kemudian jumlah siswa yang berhasil berapa, lalu presentasi keberhasilannya berapa. Ini bisa kita hitung nanti berdasarkan hasil prestasi yang dicapai dalam siklus 1 itu. Jadi
kolom 1, 2 kita membuat 4 kolom ke kanan, kemudian bawahnya ada kita isi dengan lajur setelah nama, lalu kita munculkan rata-rata kelas, jumlah siswa dan presentasi keberhasilan. Bisa dibayangkan, dicoba. Oke, lalu bagaimana cara mendeskripsikan? Setelah kita munculkan tabel tersebut, lalu kita deskripsikan. Nah, caranya, kita data dari tabel itu. Berapakah siswa yang mendapat nilai 100? Nah, misalnya 1 orang apa belum ada misalnya, atau 10 siswa misalnya. Tulis saja siswa yang berhasil mendapat nilai 100 sejumlah misalnya 10 siswa. Misalnya siswa yang mendapatkan nilai 95 berapa siswa? Sampai dengan siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70 atau di bawah KKM misalnya berapa? Ini kita daftar, kita deskripsikan. Nah, setelah itu langkah yang ketiga, kita menyimpulkan tabel secara umum. Kalau tadi kita rinci tingkat keberhasilan per nilai, sekarang kita simpulkan. Ini caranya begini. Berdasarkan deskripsi nilai di atas, dapat dikatakan bahwa pada kegiatan siklus 1 rata-rata kelas mencapai, nah ini kita ambil dari tabel di atas tadi, lajur yang itu di bawahnya nama, rata-rata kelasnya berapa. Jumlah siswa berhasil mencapai berapa persen. Kemudian di bawahnya berapa orang begitu. Dari 32 ada berapa orang. Kemudian terakhir persentasi keberhasilan siswa berapa persen. Nah, ini kita deskripsikan di sini. Kita ceritakan, intinya begitu. Jadi dari isi tabel kita ceritakan di sana. Kita baca atau deskripsikan. Tak uraikan, gitu aja dah. Lanjutnya ada tabel 2 misalnya. Nah ini. Jadi ini yang saya maksud dengan keterangan yang di atas tadi. Ini penggalan dari tabel yang di sebelumnya. Kalau tabel sebelumnya ada nama siswa, kalau ini bagian yang bawah saja. Nah, lajur yang bawah, 3 lajur yang paling bawah. Setelah nama siswa kita potong, lalu kita munculkan data nilai hasil kegiatan siklus 1. Rata-rata nilai kelasnya, nilainya berapa. Kemudian jumlah siswa yang berhasil berapa, di forum ditulis di keterangan. Persentase keberhasilannya berapa persen, ini dimunculkan. Setelah itu, poin yang keempat, pembahasan dalam tabel tersebut adalah mendeskripsikan perbandingan data awal dengan data pada siklus 2. Ini berdasarkan tinjauan ketiga aspek pada slide sebelumnya. Pada slide yang ini, saudaraku. Nah ini. Bagaimana kesimpulannya? Kegiatan siklus 1 telah berhasil atau belum berhasil? Kalau belum berhasil, berarti perlu tindakan pada siklus 2. Kalau sudah berhasil tetapi masih belum maksimal, juga perlu tindakan pada siklus 2. Ini. Lalu adakah hambatannya atau penyebabnya? Kita ceritakan di situ. Kendalanya, mengapa dari 32 siswa tingkat keberhasilannya baru mencapai 50%, padahal sudah menggunakan model school visit. Artinya belum maksimal, belum bisa mencapai 85%. Pasti ada hambatan atau penyebabnya. Kita deskripsikan juga, kita ceritakan di situ. Lalu kita munculkan tabel perbandingan kegiatan data awal dan data siklus 1. Ini saudaraku tabelnya. Nah, hal rata-rata nilai kelas di data awal berapa? Ini di siklus 1 berapa? Kita munculkan. Jelas di situ ada peningkatan walaupun sedikit. Jumlah siswa yang berhasil di data awal berapa? Di siklus 1 berapa? Pasti ada peningkatan. Dan persentasi keberhasilannya berapa di data awal, di
di data siklus 1 berapa. Dari mana tabel ini diambil? Dari tabel sebelum penelitian dimasukkan di data awal, kemudian dari tabel data keberhasilan pada siklus 1 yang barusan tadi. Masukkan di situ. Bleng. Nah, sudah. Setelah itu dideskripsikan di bawah tabel tersebut. Deskripsikan perbandingan hasil kegiatan data awal dengan siklus 1 terkait. Nah, ini misalnya berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata kelas ada peningkatan, misalnya dari data awal berapa menjadi data pada siklus 1 berapa, sehingga peningkatannya mencapai berapa. Begitu rata-rata kelas ini. Kemudian baru yang kedua, jumlah siswa yang berhasil meningkat, misalnya begitu, dari data awal misalnya 15 meningkat menjadi 20. Berarti ada peningkatan 5 siswa yang berhasil. Poin yang C misalnya, persentase keberhasilan siswa juga meningkat. Nah, dari berapa persen dari data awal, kemudian ke siklus 1 berapa persen, sehingga ada peningkatan tersebut. Inilah saudaraku yang perlu kita tulis pada bab 4 bagian yang pertama, yaitu hasil kegiatan siklus 1. Sekali lagi, inti dari hasil kegiatan siklus 1 adalah menguraikan, mendeskripsikan, atau menjawab 4 pertanyaan tersebut. Sejauh mana ketuntasan belajarnya, sejauh mana presentasi keberhasilannya, sejauh mana aktivitas kegiatan per individu, dan bagaimana perbandingan hasil belajar sebelumnya dengan siklus yang satu ini. Ini terjawab pada bagian hasil kegiatan siklus 1. Mudah-mudahan saudaraku setelah adanya penjelasan ini bisa kita mulai lagi untuk menulis bab 4. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.